Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Deva Anak Dukun. Treat ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the haunts begin. Dev, bisa aku minta tolong sama kamu? Tanya salah satu teman sekolah Deva yang dikenal sebagai anak pendiam tersebut, dengan raut wajah memelas menatap Deva penuh harap. Tolong? Tolong apa? Kalau aku bisa, pasti aku bantu. Aku jelaskan dulu, Dev. Tapi bukan di sini. Kita ke sana saja yuk. Ujar anak itu lagi seraya menunjuk ke arah warung kosong tak jauh dari halaman sekolah. Deva mengangguk lalu berjalan mengikuti Fahru. Kamu paham dengan hal-hal gaib kan? Tanya Fahru. Ya begitulah. Memangnya kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Ceritain tentang mereka kah? Atau gimana? Tanya Deva. Jadi gini Dev. Terlebih dulu Fahru menoleh ke sekitarnya sebelum melanjutkan ceritanya. Aku punya kakak. Kakakku sudah berumur 27 tahun. Dia menjadi gila setelah batal menikah dengan sopir truk orang kampung jauh 3 tahun yang lalu. Sudah diobati kesana kemari, tapi nggak ada hasil. Malah gilanya semakin parah. Sampai-sampai sudah 2 tahun terakhir ini dia diikat, dipasung biar nggak membahayakan orang lain. Apa mungkin kakakku itu terkena guna-guna? Dan kalau memang benar, apa bisa disembuhkan? Deva menarik nafas panjang. Ia menatap serius pada temannya itu. Aku harus lihat orangnya terlebih dahulu, baru aku bisa memutuskan masih bisa disembuhkan atau tidak. Jawab Deva kemudian. Fahru mengangguk sambil tersenyum. Mengingat kau begitu terkenal di sekolah ini dengan julukan anak dukun itu, dan juga sudah menuntaskan beberapa kasus yang rumit, aku rasa kau bisa membantuku kakakku. Ujar Fahru bersemangat. Sementara Deva hanya bisa tersenyum tipis. Kapan kau akan ke rumahku? Tanya Fahru. Aku belum tahu, tapi nanti secepatnya aku akan memberitahumu. Kau simpan saja nomor HP-ku. Jawab Deva. Aku gak punya HP, Dev. Ujar Fahru cepat. Deva mengangguk, lalu tersenyum. Oke, gak masalah. Ucap Deva seraya beranjak dari duduknya untuk segera kembali ke dalam kelas. Sepulang sekolah, Deva sengaja menunggu Rini di dekat jalan. Namun sudah hampir 2 jam ia menunggu di tempat itu. Rini belum juga kunjung keluar. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Deva langsung mencari adiknya ke kelas. Tetapi kelas itu sudah kosong dan terkunci. Pak, saya mau tanya, Bapak ada lihat adik saya? Tanya Deva pada bapak penjaga sekolah yang memang sudah sangat akrab dengan kedua kakak beradik tersebut. Loh, bukannya tadi sudah pulang, Dev? Rasanya sebelum istirahat kedua tadi. Deva mengerutkan keningnya. Kok bisa saya nggak tahu, Pak? Memangnya kenapa ya? Tanya Deva lagi. Saya juga nggak tahu, Nak Dev. Tadi saya juga lihatnya sepintas. Kayak terburu-buru gitu jalannya. Dek, dek, dek. Jantung Deva jadi berdetak kencang dikarenakan rasa khawatirnya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Saya pulang dulu. Ujar Deva sebelum berlari ke arah sepedanya terparkir. Deva mengayuh sepedanya dengan terburu-buru.
Nampak sekali raut wajahnya yang sangat cemas memikirkan Rini. Deva. Sayup-sayup terdengar suara memanggil namanya. Deva berhenti dan menurunkan sebelah kakinya ke tanah. Ia melihat ke sekeliling, mencari-cari sumber suara yang memanggilnya tersebut. Wush. Angin dingin menyapu tubuhnya, membuat Deva seketika merinding. Triana, aku tahu itu kau. Keluar, ujar Deva. Beberapa kali tubuhnya disapu angin dingin yang membuat Deva sedikit menggigil. Tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara lembut menyapa Deva. Deva. Saat Deva menoleh, sesosok perempuan cantik bergaun putih indah berdiri sambil tersenyum ke arahnya. Kau tahu kan di mana adikku? Tanya Deva serius. Tanpa menjawab, perempuan itu berjalan meninggalkan Deva masuki ke area hutan. Tanpa pikir ragu, Deva berlari mengikuti perempuan tersebut. Tidak berapa jauh, ia melihat sepatu adiknya berada di dekat sebuah pohon dan di sana juga ada sobekan baju seragam yang Dev yakini adalah milik adiknya. Deva menelan ludahnya yang tiba-tiba saja terasa keluh. Adikku di mana, Tri? Astaga. Belum lagi selesai pertanyaan Dev, ia sudah melihat kakek yang dulu pernah menolongnya terkapar tak sadarkan diri dengan penuh luka. Kek, bangun kek, ujar Deva bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi, Triana? Ada apa ini? Adikku kemana? Tanya Dev beruntun. Dev, lebih baik kau bawa dulu kakek itu, karena adikmu sudah ada di rumah. Apa perkataanmu bisa ku percaya? Tanya Dev ragu. Selama ini? Ujar perempuan itu balik bertanya. Deva menghela nafas panjang. Ia mencoba mengangkat tubuh si kakek, namun sedikit mengalami kesusahan, sehingga membuat Triana harus merasuki tubuh Dev untuk membantunya. Singkat cerita, setelah sampai di depan rumah Dev, Triana langsung keluar dari tubuh Deva sehingga Deva hampir saja ambruk jatuh ke tanah. Deva terbatuk dan memuntahkan cairan. Ia masih belum cukup kuat untuk menerima Triana masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya juga terasa sangat sakit dan lelah, seolah tenaganya sudah terkuras habis. Bunda, teriak Deva sebelum pingsan. Ya ampun Deva, teriak ibunya kaget setelah membuka pintu. Sebisa mungkin ibunya mengobati luka-luka si kakek dan berusaha menyadarkan Deva dengan posisi keduanya masih berada di dalam rumah. Dev, Deva, panggil ibunya setelah Dev sudah mulai bergerak. Rini di mana bunda? Apa Rini sudah pulang? Tanya Deva pertama kali saat ia sudah sadar. Adikmu di kamar. Memangnya apa yang sudah terjadi sama kamu? Rini dan kakek ini, Dev. Bantu aku mengangkat kakek ini bunda. Kita bawa beliau masuk, karena semua jawaban dari pertanyaan bunda ada pada kakek ini, ujar Deva sembari bangun. Ayo, setelah itu kamu telepon ayahmu, agar setidaknya kita bisa membawa kakek ini ke rumah sakit, Dev. Meski sudah dikompres dan luka-lukanya sudah dibersihkan juga diobati, tapi si kakek masih belum sadarkan diri. Tok 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 tok. Deva mengetuk pintu kamar ini. Rin, ini Deva, Rin. Tolong buka pintunya, ujar Deva. Enggak, bentak Rini. Aku tadi nyari kamu, Rin. Aku ketemu sepatumu di hutan. Apa yang sebenarnya terjadi, Rin?
ujar Deva sedikit menekan nada bicaranya. Terdengar isak tangis dari dalam kamar, membuat Deva semakin bertambah khawatir. Rin, kalau kamu gak buka pintu ini sekarang, maka akan kubuka paksa, ujar Deva lagi sembari memutar-mutar gagang pintu. Kriat. Terlihat wajah Rini yang sedih dan matanya yang sudah membengkak. Deva langsung memegang wajah adiknya itu. Kenapa, Rin? Tanya Deva. Jawab, bentaknya. Rini kembali menangis. Kamu kenapa? Aku diganggu orang-orang mabuk, Dev. Mereka berbuat hal tidak baik terhadapku, jawab Rini di sela isak tangisnya. Deva menatap Rini dengan iba. Kamu gak diapa-apain sama mereka kan? Gak sempat, Dev. Karena kakek itu datang nolongin aku. Tapi kakek itu dihajar sama orang-orang itu, Dev. Aku lari. Aku gak tahu harus berbuat apa. Pikiranku buntu, jawab Rini. Deva menggertakkan gigi-giginya. Merat wajahnya nampak gusar mendengar cerita dari Rini. Bangsat, umpat Deva dengan wajah yang memerah menahan emosi. Kamu beritahu aku, siapa orang-orang itu, Rin? Aku akan beri pelajaran mereka, ujar Dev. Jangan, Dev. Mereka lebih dari 5 orang. Kalau kamu dikeroyok gimana? Biarlah. Lain kali aku akan lebih hati-hati lagi, ucap Rini. Bodoh. Kalau kamu membiarkan mereka begitu saja, nanti mereka akan lagi dan lagi mengulang perbuatan yang sama terhadapmu. Kamu mau begitu terus sampai mereka benar-benar memperkosamu, bentak Deva. Dan satu lagi yang harus kau ingat, aku ini kakakmu, kau itu adikku. Sudah seharusnya aku melindungimu dan menjaga harga dirimu meski nyawaku yang jadi galang ganti, lanjut Deva lagi. Aku akan ceritakan sama ayah nanti, Dev. Biar ayah yang urus semuanya. Ayah pasti akan melaporkan ini ke polisi, kata Rini lagi. Kamu punya bukti? Dan apa kamu yakin setan-setan itu akan mengaku bila ditanya polisi? Lagi pula, kamu bilang mereka mabuk kan? Mereka pasti akan dibebaskan begitu saja, Rin. Karena mereka melakukan itu di bawah pengaruh alkohol, ujar Deva meyakinkan Rini. Rini terdiam. Perlahan-lahan ia mengusap air matanya sambil menunduk. Percaya aku, Rin. Aku gak bisa maafin diri aku sendiri kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu ataupun Fani. Karena kalian berdua itu adik-adikku. Aku sayang kalian berdua. Aku gak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi sama kalian, ucap Deva sembari mengusap pelan-pelan kepala adiknya. Rini menatap sang kakak. Salah satu dari mereka adalah orang yang sering duduk di pos kosong itu, Dev. Yang sering liatin kita itu. Deva mengalihkan pandangannya menuju jendela. Deva nampak mengingat-ingat orang yang dimaksud oleh adiknya itu. Oh, aku tahu. Oke. Kamu tunggu di sini, Rin, ujar Deva sebelum berjalan keluar kamar. Dev, panggil Rini. Di luar, melihat Deva yang tergesa-gesa mengenakan sepatu, ibunya merasa heran. Mau kemana kamu, Dev? Tanya ibunya. Aku ada urusan sedikit, Bun. Aku pamit ya, jawab Deva. Ayahmu sudah ditelepon? Tanya ibunya. Belum, Bun. Aku lupa. Bunda aja ya yang telepon ayah. Aku harus cepat-cepat pergi nih. Anak ini, gumam ibunya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Deva berjalan ke arah di mana sepeda motor ayahnya terparkir. Dengan kunci yang ia dapat di laci TV tadi, Deva langsung menghidupkan motor ayahnya itu.
Dengan cepat Deva melesat pergi meninggalkan halaman menuju ke arah pos yang sering digunakan pemuda-pemuda untuk bersantai. Sial, mereka gak ada di sini, umpat Dev kesal. Mereka tahu salah, Dev, dan mereka tidak akan berani datang ke sini. Tapi nanti setelah beberapa hari, mereka juga akan muncul dengan sendirinya karena menganggap adikmu sudah melupakan ulah mereka, ucap Triana yang sudah berada di boncengan Dev. Ah, kau ini mengagetkan aku saja, ujar Dev agak kesal dengan kemunculan Triana. Kau tahu, pikiranku lagi kacau begini, malah ngaget-ngagetin. Emosi aku, Tri. Lain kali kalau kau mau menampakkan diri, jangan seenaknya gini. Setidaknya ucapkan permisi dulu atau say hello. Namun saat Deva menoleh ke belakang, Triana sudah tak ada di boncengan. Lalu muncul di seberang jalan dengan senyuman manisnya dan melambaikan tangan ke arah Deva. Halo, sapanya. Telat. Deva mengendarai motor ayahnya tersebut sampai ke ujung desa. Dan yang dikatakan oleh Triana sepertinya memang benar. Karena sampai sejauh itu, Deva belum bertemu dengan orang yang dimaksud oleh adiknya. Deva memutar arah untuk pulang ke rumahnya. Setibanya Deva di rumah, Deva memarkirkan motornya di halaman, lalu berjalan menuju pintu. Tapi pintu terkunci rapat dari dalam. Rin, ini aku, Dev. Tolong buka pintunya. Aku haus, teriak Deva. Namun sepertinya rumah itu sudah kosong, tak ada orang sama sekali. Triana, panggil Dev sebelum duduk di terasnya. Kriat. Pintu terbuka. Sesosok perempuan cantik dengan gaun putih yang indah berdiri di sana. Halo Dev, sapanya. Dengan tatapan tajam, Dev menatap perempuan itu. Sebelum akhirnya ia masuk ke dalam rumah. Rin, panggil Dev. Sepertinya hanya ada kamu dan aku di dalam rumah, Dev, ucap Triana. Orang-orang rumah kemana? Tanya Deva. Entahlah, tapi kurasa mereka pergi bersama ayahmu, jawab Triana sembari duduk di kursi santai milik ayah Deva. Loh, Dev, kok kamu bisa ada di dalam? Tanya ibunya sedikit agak bingung. Deva mengucek-ngucek matanya yang masih terasa kelat. Kakek itu gimana, Bun? Ujar Deva balik bertanya. Beliau mengalami luka serius, Dev. Masih belum sadarkan diri. Bunda sangat berharap kalau kakek itu bisa melewati masa-masa kritisnya. Beliau orang baik, Dev. Entah siapa yang tega melakukan perbuatan sekeji itu pada beliau. Ayahmu juga sudah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Semoga saja bisa diusut sampai tuntas dan pelaku kekerasan itu bisa dipenjarakan, jawab ibunya seraya duduk. Deva mengangguk. Matanya jauh menatap jam yang terpajang di dinding. Malam itu, Deva tak bisa tidur, memikirkan tentang adiknya. Ia khawatir jika hal yang buruk akan terjadi lagi pada Rini. Deva bangun dari kasurnya dan berjalan ke arah meja belajarnya. Ia membuka laci paling bawah, lalu mengambil keris yang dililit kain kuning tersebut. Perlahan-lahan Deva membukanya. Ia menyebut nama Triana 3 kali. Lalu perempuan bergaun putih yang indah hadir di ruangan tersebut. Triana, aku sekarang serius, ucap Deva seraya menatap wajah pucat perempuan di hadapannya itu. Aku pun begitu, Dev. Kau tahu di mana pelaku pelecehan terhadap adikku itu sekarang? Tanya Deva. Triana terdiam. Lalu beberapa saat kemudian ia mengangguk. Bisa kau tolong aku? Tanya Dev.
Niatmu tidak baik, Dev. Aku tidak akan menolongmu, jawab Triana. Deva menghela nafas panjang. Memang tak berguna aku mempunyai teman seperti kamu. Lebih baik di sini kukubur lagi. Dan biar saja kau selamanya berada di situ, ancam Dev. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya, Dev. Aku ada di sini bukan untuk itu. Aku menolongmu untuk membantu dan memperbaiki, bukan untuk merusak apalagi berdendam, lanjut Triana. Aku tahu, tapi sudahlah. Walau ku jelaskan sampai lidahku putus pun kau tak akan paham, ujar Deva. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Deva sudah berangkat ke sekolah. Sementara Rini tak mau pergi ke sekolah. Deva tahu kalau adiknya masih trauma dengan kejadian kemarin, sehingga ia tak mau memaksa. Dev, panggil seseorang dari arah yang berlawanan. Fahru, sapa Deva sembari melambaikan tangan. Kenapa pakai baju biasa? Nggak sekolah? Tanya Deva. Orang tuaku ada urusan, Dev. Makanya aku nggak sekolah hari ini, untuk jagain kakakku. Kamu sendiri? Kenapa masih ada di luar? Deva mengajak Fahru untuk menjauhi jalan depan sekolah tersebut. Setelah sampai di pinggir sungai kecil berbatu, Deva mulai menceritakan kejadian yang menimpa Rini kemarin pada Fahru. Ya Tuhan, lalu sekarang bagaimana, Dev? Kau tahu di mana tempat mereka biasanya berada? Tanya Deva. Fahru mengalihkan pandangannya ke arah sungai, lalu menggeleng pelan. Mustahil kalau kau tak tahu, karena kau asli orang kampung sini, potong Dev cepat. Jujur aku tahu, Dev. Tapi aku nggak ingin sampai kamu dikeroyok. Beritahu aku di mana. Aku akan ke sana. Setelah itu, aku janji akan langsung menemui kakakmu. Fahru nampak ragu. Untuk beberapa saat ia terdiam. Baik, aku akan antar kau ke sana. Biasanya mereka berkumpul di rumah kosong itu, ujar Fahru. Deva tersenyum sambil mengangguk. Rumah tua bertingkat 2 itu hampir rubuh jika dilihat dari luar. Tapi siapa sangka kalau di dalamnya ada markas dari pemuda-pemuda yang sudah melecehkan Rini. Brak! Deva menendang pintu rumah itu dengan sangat keras. Keluar kalian, bangsat! Teriak Deva seperti orang kesetanan. Sementara tak jauh dari rumah itu, Fahru tengah mengamati gerak-gerik Deva dari tempat persembunyiannya. 7 orang laki-laki keluar dari dalam. Bau alkohol menyeruak tercium oleh Deva ketika salah satu dari mereka berbicara. Tanpa banyak bicara, Deva langsung mengajar laki-laki yang berbicara padanya itu. Namun, karena kalah jumlah dan tak seimbang, akhirnya Deva kalah dan dipukuli oleh orang-orang itu. Saat Deva tertelungkup sambil memegangi perutnya yang terasa sangat sakit, ia menyebutkan nama Triana 3 kali. Namun yang Dev lihat, Triana hanya berdiri dengan raut wajah kaku menatap ke arahnya yang sedang dipukuli. Dan saat Deva hampir pingsan, terasa ada hawa panas yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu semuanya pun menjadi samar-samar. Deva yang sudah dirasuki oleh Triana kembali bangkit. Matanya tajam menatap orang-orang tersebut. Hanya dengan gerakan tangan, Dev mampu melumpuhkan orang-orang itu dari jarak beberapa meter. Fahru yang sudah berada di depan pintu sambil membawa kayu yang sudah lapuk di tangannya itu, berdiri menatap takjub ke arah Deva. Beberapa kali ia mengusap matanya, meyakinkan diri kalau yang baru saja ia lihat itu nyata atau hanya halusinasi saja. Terdengar juga
Deva meracukan kata-kata dalam bahasa yang sangat aneh dan tak dipahami apa maknanya. Ketujuh laki-laki itu dibuat gelagapan menghadapi serangan Deva. Salah satu dari mereka yang sudah berdarah-darah segera lari keluar rumah. Brak, buk. Fahru terjatuh karena ditabrak oleh orang-orang yang melarikan diri tersebut. Deva menatap tajam ke arah orang-orang itu. Lalu sesaat setelahnya, Deva ambruk. Dev, bangun Dev. Aduh, gimana nih? Dev, kamu kenapa? Mati atau pingsan sih? Ujar Fahru dengan raut wajah panik. Segera ia mencoba menyeret tubuh Deva untuk membawanya keluar. Namun entah kenapa, rasanya tubuh Deva begitu sangat berat. Sehingga walau Fahru sudah mengeluarkan semua tenaganya, tubuh Deva tetap tak bergeser sedikit pun. Deva, cepat bangun Dev. Aku takut mereka kemari lagi Dev. Bisa mati kita berdua, ujar Fahru. Setelah beberapa puluh kali gagal menyeret tubuh Deva keluar, Fahru terduduk. Nafasnya berat terdengar. Cucuran keringatnya membasahi baju yang ia kenakan. Kemudian, Fahru teringat sesuatu. Lalu berlari keluar rumah kosong tersebut, meninggalkan Deva seorang diri. Tidak lama kemudian, ia kembali lagi dan membawa seorang bapak-bapak yang mengenakan baju penuh dengan getah pohon. Teman saya di dalam Pak. Dia dikeroyok si Pula dan kawan-kawan, ujar Fahru samar-samar terdengar di telinga Deva yang sudah siuman, namun dengan keadaan yang sangat lemah. Fahru dengan dibantu bapak-bapak itu segera mengangkat tubuh Deva dan membawanya keluar dari area tersebut. Ya ampun, ini kenapa bisa begini? Jerit ibunya kaget dan panik. Terlihat sari wajahnya saat melihat Deva yang digotong oleh Fahru dan bapak-bapak tadi. Setelah tubuh Deva diletakkan di atas sofa, ibunya langsung mengobati luka-luka Deva dengan obat-obatan yang selalu tersedia di rumah mereka. Kamu ngapain Dev? Kenapa bisa babak belur begini? Tanya ibunya. Deva dikeroyok dan dipukuli oleh Pula dan kawan-kawannya Cil, ucap Fahru dengan wajah menunduk. Dipukuli? Kenapa bisa? Memangnya kamu buat masalah apa sama mereka Dev? Tanya ibunya terdengar menahan emosinya. Aku nggak apa-apa kok Bun. Bunda gak usah khawatir, ujar Deva seraya berusaha bangun dari sofa. Ya sudah Dev, kami pulang dulu ya. Semoga luka kamu dan memarmu lekas sembuh, kata Fahri ikut beranjak bangun dari duduknya. Makasih ya Pak. Makasih ya Ru, kalian sudah nolong aku, ucap Deva pelan. Sama-sama nak. Lain kali hati-hati ya. Pula dan kawan-kawan itu memang merasakan sekali. Sering mabuk-mabukan, mencuri ayam-ayam warga. Bahkan kantalan getahku saja mereka babat habis. Terima kasih banyak Pak, Nak, ucap ibunya Deva menatap pada Fahru dan bapak-bapak itu. Seminggu telah berlalu setelah kejadian itu. Deva masih ingat akan janjinya pada Fahru, yang masih sudah hampir seminggu itu tak masuk sekolah. Begitupun dengan Triana. Ia tak pernah lagi muncul. Deva masih mengayuh sepedanya untuk mencari 3 jenis bunga terakhir untuk melengkapi bunga-bunga yang sudah ia dapatkan. Fahru, panggil Deva dengan kencang seraya mengayuh lebih cepat lagi pedal sepedanya meluncur ke arah Fahru yang sedang berjalan sambil membawa lancung. Fahru, ujar Deva saat sudah sangat dekat dengan Fahru. Fahru hanya sekali melirik Deva, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ditujukan Deva padanya. Brak! Kamu kenapa sih? Hah? Marah? Ujar Deva setelah membanting sepedanya. Fahru, jawab,
bentak Deva. Fahru menghentikan langkahnya, lalu menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia berkata, "Aku gak mau berurusan sama kamu lagi, Dev. Kemarin ayam-ayam milik ayahku diracun, kantalan kami juga hilang, dan itu semua ulah Pula dan kawan-kawan. Mereka tahu aku yang membawamu ke rumah kosong waktu itu." Deva mengerutkan alisnya. Sampai setega itu? Ini sudah keterlaluan. Dasar bajingan-bajingan brengsek. Sialan, ujar Deva mengumpat. "Ayo, kita ke rumahmu sekarang juga," lanjut Deva sebelum berbalik untuk mengambil sepedanya yang tergeletak di jalanan. Deva berjalan sedikit di belakang dari Fahru, yang hanya diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya setelah tadi. "Bro, kau jangan diam saja begitu. Bicara kek. Cerita apa gitu?" ujar Deva berusaha berjalan sejajar dengan Fahru, yang semakin mempercepat langkahnya. Sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar dan sudah reot dengan atap-atap daun yang mulai rusak berdiri di depan mereka. Dari dalam rumah terdengar teriakan-teriakan yang diselingi dengan tawa terkikik. "Ini rumahku, Dev. Dan suara perempuan teriak-teriak itu adalah suara kakakku," ucap Fahru dengan wajah menunduk. "Tak apa, aku juga sama sepertimu kok. Kalian masih untung punya rumah walaupun kecil. Kalau kami, waktu itu cuma ngontrak, Bro. Rumah yang ada itu pun sebenarnya bukan rumah kami," kata Deva. Fahru tersenyum menatap Deva. Deva pun ikut tersenyum. Saat kakinya hendak melangkah masuk, Triana datang dengan wajah yang sangat pucat. Ia berdiri di samping Deva tanpa berkata apa-apa. "Mau langsung lihat kakakku?" tanya Fahru yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Deva. Seorang perempuan dengan kaki dan tangan yang dipasung terlihat sedang tertawa-tawa melihat ke arah lantai. Wajahnya tertutupi oleh rambut yang sudah sangat panjang dan berbau. Triana meraih tangan Deva. Saat mata keduanya beradu, Triana mengangguk. "Ada beberapa benda yang sudah ditanam di beberapa bagian sudut rumah ini, Dev. Kau cari dan buka ikatannya," ujar Triana. "Di mana?" tanya Dev tanpa sadar mengundang perhatian dari Fahru. "Apa yang di mana, Dev?" tanya Fahru. "Enggak, bukan apa-apa kok," jawab Deva gelagapan. "Di setiap sudut rumah, di dekat tiang dan tepat di bawah tempat tidur perempuan itu," ujar Triana lagi. Mendengar perkataan Triana itu, Deva langsung bergegas keluar rumah menuju ke setiap tiang-tiang rumah. Ia menggali tanahnya, dan sesaat kemudian ada sebuah bungkusan dibalut kain putih lusuh sekepalan orang dewasa. Cering, cering, cering. Suara dari benda itu saat ditimang-timang oleh Dev. Deva sampai harus masuk ke bawah rumah untuk mengambil benda itu yang berada di bawah tempat tidur kakaknya Fahru. Di bagian bawah tempat tidur itu, Deva menemukan bungkusan yang cukup besar dari sebelumnya. Dan saat akan keluar dari bawah rumah yang cukup sempit tersebut, Deva hampir saja dipatuk oleh seekor ular kobra yang datang entah dari mana. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika berhadapan dengan ular tersebut. Untungnya Deva segera menghentikan pergerakannya, sehingga membuat ular itu juga terdiam mematung, menatapnya dengan cukup lama sampai beberapa saat kemudian. Deva yang sudah mulai lelah itu segera memutar otaknya agar bisa lolos dari ular tersebut. Lalu perjuangan antara hidup dan mati pun ia lakukan. Ular yang hanya berjarak tak sampai 1 meter darinya itu membuat Deva sedikit susah untuk melakukan pergerakan yang akan membuatnya lolos. Sehingga lagi-lagi Deva harus mengurungkan niatnya itu. Untungnya Fahru datang dan mengintip ke bawah rumah. Ia nampak syok saat melihat Deva dalam bahaya. "Ya Allah, astaga, ular!"
Jangan bergerak, Dev. Tetap tenang. Aku akan cari sesuatu untuk mengusir ular itu, ujar Fahru sebelum pergi. Dari arah buntu ular, Fahru masuk ke bawah rumah, membawa sebuah kayu yang memiliki panjang setengah meteran dan seekor anak ayam kecil. Ia memukul-mukul tanah dengan kayu itu, berusaha menarik perhatian makhluk melata yang sangat berbisa tersebut agar menjauhi Deva. Ditambah suara anak ayam yang mencari induknya itu seperti mampu membuat si ular beralih fokus dan berbalik ke arah Fahru. Saat ular itu merayap ke arahnya Fahru segera mundur dan melemparkan anak ayam tersebut ke arah si ular. "Cepat keluar, Dev," ujar Fahru. Dengan jantung yang berdetak tak karuan, Deva segera keluar. Baju putihnya menjadi sangat kotor terkena tanah. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Fahru menghampiri Deva. "Gak apa-apa. Untung aku sadar tadi saat ular itu mendekat. Kalau tidak, mungkin sekarang aku sudah pindah alam," jawab Deva. "Tapi kamu tadi itu melakukan hal yang tepat, Dev. Dengan tidak bergerak seperti tadi, maka ular juga akan diam," ujar Fahru. "Tapi anak ayammu?" "Gak apa-apa. Itu sisa dari ayam-ayam yang mati diracun oleh pula. Induknya juga sudah mati, Dev. Cuma tinggal dia seekor saja." "Apakah selama kalian meminta tolong ke orang-orang itu, mereka gak pernah ngasih tahu kalau benda-benda ini ditanam di sini?" tanya Deva memperlihatkan bungkusan kain putih mirip kain kafan tersebut. Fahru menggeleng. "Gak pernah, Dev. Tolong beri aku segenggam beras dan jarum atau paku sebelum aku membuka simpul kain ini," ujar Deva yang segera disetujui oleh Fahru. Saat kemudian Fahru keluar lagi dengan membawa semangkuk beras dan paku yang sudah berkarat. "Ini." Deva mengambil 7 butir beras yang masih utuh, tak patah atau tak rusak, lalu membungkusnya dengan plastik hitam. Sementara pakunya ia letakkan di sela-sela jarinya. Perlahan-lahan Deva mulai membuka pengikat bungkusan kain tersebut. Di dalamnya ada sebuah foto yang tergulung dan diikat dengan benang hitam dan rambut. Juga ada beberapa beling dan paku yang sudah berkarat di dalamnya. Sementara di bungkusan yang terdapat di setiap tiang tadi, ada beling tulang hewan yang tidak diketahui serta macam taring di dalam bungkusnya. Pelan-pelan Deva membuka gulungan foto yang memperlihatkan foto kakak Fahru dengan bagian kepala yang sudah terkikis. Dari dalam rumah, tak lagi terdengar suara tertawa ataupun teriakan, yang membuat Fahru merasa khawatir. Namun saat ia masuk, kakaknya sudah tak sadarkan diri. Fahru yang begitu amat panik seketika berteriak memanggil nama kakaknya. Ia sangat takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kakaknya saat itu. Sekitar hampir 30 menitan, kakak Fahru sudah mulai siuman. Ia nampak sangat lemah sekali. "Kak," panggil Deva seraya menyisir rambut yang menutupi bagian wajah perempuan tersebut. Lepaskan pasungannya, Ru. Sepertinya kakakmu sudah mulai sadar," ujar Deva. Setelah pasungnya dilepaskan, Fahru dibantu Dev langsung mengangkat tubuh si kakak ke dekat jendela. Perempuan itu masih nampak bingung dan tak mau berbicara. "Ambil air dan kain bersih, Ru," suruh Deva. Sementara itu Triana sudah berdiri di sampingnya. "Semakin rumit kasus yang kita tangani, maka semakin besar bahaya untukmu, untuk kita," ucap Triana. "Lalu, untuk masalah kakaknya Fahru ini, bagaimana menurutmu?" tanya Deva. "Kalau sampai si pengirim tahu, mungkin dia akan kembali mengirimkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi." Deva terdiam. Ia menghela nafas berat beberapa kali. Was-was, itu yang ia rasakan saat itu. "Aku tahu kau takut, Dev. Tapi andai kau mau, kita pasti bisa," ucap Triana lagi.
Aku takut gagal, Tri. Apa yang akan terjadi padaku kalau sampai kita gagal? Triana terdiam. Sebelum ia menjawab pertanyaan Deva, Fahru sudah datang membawa seember air dan kain baju. Deva membantu membersihkan bagian wajah si kakak. Sementara Fahru membersihkan bagian tangan dan kaki. Deva tertegun melihat wajah kakak Fahru yang sangat cantik tersebut. Pantas saja, gumamnya pelan. Apa, Dev? Tanya Fahru. Kakakmu cantik sekali, Ru. Ini masih dalam keadaan begini. Dulu dia cantik sekali, Dev. Berkali-kali lipat dari yang kau lihat sekarang, ujar Fahru. Kak, kakak mau makan? Tanya Fahru. Perempuan itu mengerutkan keningnya menatap Fahru. Namun belum juga ia mau berbicara. Ru, nanti malam aku akan kemari lagi. Aku akan pulang untuk menyiapkan segala sesuatunya, ujar Deva seraya beranjak dari duduknya. Iya, Dev, aku kan tunggu. Semoga saja berkat bantuanmu kakakku bisa kembali sembuh, ucap Fahri. Bukan aku, Ru, tapi Tuhan. Aku cuma perantara, kata Deva dengan jari yang menunjuk ke atas sambil tersenyum. Malam itu, Deva terlebih dulu memandikan kerisnya dengan air bunga 7 rupa. Keris itu terasa hangat begitu menyentuh air. Deva dapat merasakan bagaimana rasa hangat tersebut naik menjalar ke bagian lengannya. Selesai memandikan kerisnya, Deva langsung memberikan wewangian dan minyak likat baburi. Warna kuningnya nampak bersinar. Deva menarik nafasnya, meyakinkan diri kalau dia pasti bisa melakukan tugasnya itu. Kau siap, Dev? Tanya Triana. Ya, aku sudah siap, jawab Deva mantap. Kalau begitu, ayo kita pergi sebelum terlambat, ajak Triana. Deva mengenakan jaket tebalnya dan topi. Bunda, Dev pergi ke rumah Fahru dulu ya, Bun. Ada beberapa tugas yang harus Dev selesaikan malam ini, pamit Deva. Loh, malam-malam begini, Dev? Di luar gerimis loh, ujar ayahnya. Iya ya, aku naik motor kok. Lagian gak hujan, jadi gak apa, jawab Deva. Ya sudah, hati-hati ya. Pulangnya jangan larut-larut malam, ujar ayahnya. Ih, kenapa kamu izinin? Ujar ibunya yang masih terdengar jelas oleh Deva. Kan nyelesain tugasnya itu, gak apa-apalah. Deva melaju di kegelapan malam dengan motor milik ayahnya. Sesampainya di rumah Fahru, terlihat Fahru langsung membukakan pintu sambil tersenyum ke arah Deva. Deva memasukkan kerisnya ke dalam jaket, lalu berjalan ke arah pintu rumah Fahru. Bagaimana keadaan kakakmu? Sudah mulai ngomong tadi sedikit-sedikit. Orang tuaku senang sekali, Dev. Makasih ya, lanjut Fahru lagi. Syukurlah kalau begitu, ucap Deva. Deva melangkah masuk, mendekati kakaknya Fahru. Triana menatapnya dengan tajam dari ujung rambut sampai kaki. Kau siap, Dev? Deva mengangguk, lalu mengeluarkan kerisnya dari dalam jaket. Deva menyentuhkan ujung keris itu ke bagian kepala, dahi, tangan dan kaki si kakak, lalu meletakkan keris itu di lantai. Sama seperti dulu, keris tersebut berdiri dan berputar-putar dengan sendirinya. Semakin lama putarannya semakin kencang, membuat Fahru dan orang tuanya kagum, sekaligus tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena dari sebagian orang yang pernah mereka mintai tolong, belum ada yang seperti ini. Saat keris itu terjatuh, tubuh Deva tiba-tiba seperti orang kaget. Dan untuk beberapa saat kemudian, Deva mulai meracau dengan bahasa yang aneh. Deva juga mengangkat tangannya di atas tubuh si kakak. Tiba-tiba tangan Deva terhenti di bagian leher. Dan entah bagaimana,
Setelah ia meletakkan keris itu di bagian leher si kakak, sesuatu keluar. Lalu tangan Deva kembali menari-nari di atas tubuh perempuan tersebut. Hampir setengah jam Deva melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, sampai semua benda aneh itu keluar. Besok cari mayang, kain hitam, bunga 7 rupa dan wewangian. Salah satunya adalah minyak likat baburi, ujar Deva tanpa menoleh pada Faru dan orang tuanya. Baik Dev, besok aku akan sediakan, kata Faru cepat. Lalu beberapa saat kemudian, tubuh Deva mulai melemas dan ambruk seketika. Faru dan orang tuanya langsung mendekat ke arah Deva untuk membangunkannya. Dan saat mereka tertuju pada benda aneh yang diambil dari beberapa bagian tubuh si kakak tadi, mereka ternganga seolah-olah tak percaya. Kuku, gigi, ujar Faru bergeridik. Deva terbatuk. Mulut dan hidungnya mengeluarkan darah segar. Nak, kamu tak apa-apakah? Berdarah ini, tanya Faru terbata-bata dengan bahasa Indonesia yang seadanya. Deva menggeleng, lalu berusaha duduk dibantu oleh Faru dan ayahnya. Dev, kamu gak usah pulang ya. Aku khawatir kamu kenapa-napa di jalan, ujar Faru. Sudah jam berapa sekarang? Tanya Deva. Kurang 20 menit jam 11. Sudah sangat larut. Aku harus pulang, Ru. Aku gak mau orang tuaku khawatir, ucap Deva yang masih nampak lemas. Aku antar ya. Gak usah. Kamu di rumah aja. Aku bisa sendiri kok, tolak Deva. Karena ia tak ingin merepotkan Faru yang tidak bisa mengendarai motor tersebut. Pastilah dia nanti akan pulang jalan kaki malam-malam begini. Deva berpamitan pada orang tua Faru dan temannya tersebut sebelum akhirnya keluar dari rumah. Deva pulang dengan perasaan khawatir akan dimarahi oleh ibunya. Di tengah jalan, saat menaiki tanjakan, lampunya menyorot sosok perempuan yang berjalan turun. Itu adalah perempuan gila yang sering mengganggu Deva. Dia bisa melihatku, Dev. Melihat kami. Mungkin orang gila itu kayak bayi ya, Tri. Bisa melihat bangsa halus atau jin. Sebagian memang iya, tapi ada juga yang tidak, jawab Triana yang duduk di boncengan. Tapi dia itu istimewa, Dev. Perkataannya mampu membuatmu membongkar lantai kamar waktu itu. Deva tertawa kecil menanggapi ucapan Triana. Sesampainya di depan rumah, nampak ayahnya sudah menunggu di luar dengan ditemani kopi dan lagu-lagu lawas dari handphonenya. Larut sekali pulangnya, Dev, tegur ayahnya. Iya ya, Dev minta maaf, ucap Deva seraya berjalan memasuki rumah setelah ia memarkirkan motornya. Tubuhnya masih terasa sakit di beberapa bagian, terutama di tangan. Deva berjalan ke arah kamarnya, dan terlihat Rini bersama ibunya masih asyik menonton drama. Tumben masih nonton? Biasanya kalau Dev ada nontonnya cuma bisa sampai jam 9 malam, celoteh Deva. Iyalah, orang kita-kita ini sambil nungguin kamu pulang, sahut Rini. Deva bergegas masuk ke dalam kamar ketika kepalanya mulai terasa pening. Semakin sulit masalah yang kau coba selesaikan, maka semakin besar pula bahaya yang mengancam. Dan tidak mudah melepas guna-guna itu, Dev, ucap Triana sembari mengusap-ngusap kepala Deva. Aku tahu, Tri. Tapi apa kamu gak lihat tadi itu? Mereka bahagia selepas tahu kakaknya Faru sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Lagi pula kita sudah setengah jalan, Tri. Aku hanya takut kau tak mampu, Dev. Deva tersenyum dengan mata yang masih terpejam. Sesaat kemudian Deva mulai terlelap. Sekitar jam 3 subuh, tubuh Deva kejang-kejang dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan hidungnya.
Matanya melotot. Jari jemarinya dengan sangat kuat mencengkeram spray. Untungnya Triana muncul dan membantu Deva. Terasa ada sesuatu yang sangat panas berjalan di sekitar perut serta tenggorokannya. Lalu Deva terbatuk dan sesuatu keluar dari dalam mulutnya. Mereka sudah tahu kalau kita mencoba membantu perempuan itu, ujar Triana dengan nada bicara yang sedikit kaku. Kejang-kejang yang tadi terjadi pada tubuh Deva sudah berhenti. Semuanya akan menjadi sangat sulit, Dev, ujar Triana lagi. Dev berusaha bangun dari tempat tidur. Meski masih lemas, ia tetap mencoba mengganti spray yang penuh darah tersebut dengan spray baru dari dalam lemari. Spray penuh darah itu disembunyikan dalam kantong plastik besar dan ia letakkan di belakang pintu untuk nanti ia buang. Kita lanjutkan saja, Tri. Aku gak mau mengecewakan mereka, ucap Deva membuat Triana langsung lenyap dari ruangan kamar tersebut. Deva membersihkan sisa darah yang masih menempel di bagian mulut serta hidungnya dengan tisu. Sore harinya, Deva yang memang tidak masuk sekolah itu segera berangkat ke rumah Fahru. Sesampainya di rumah, Deva melihat ada seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang sedang duduk mengobrol bersama ayahnya Fahru. Deva tertegun ketika orang itu menatapnya dengan tajam. Itu anak yang aku ceritakan, ujar ayah Fahru menunjuk ke arah Deva. Sudah kuduga kalau si pengirim memang bukan orang luar, bisik Triana. Hah? Maksudmu? Triana menarik tangan Deva untuk segera menjauh karena rupanya Fahru masih belum pulang. Mau kemana, nak? Tanya laki-laki tadi. Saya mau ke sana dulu. Nanti kalau Fahru sudah pulang, saya kemari lagi kok. Lelaki itu berjalan mendekati Deva. Aku tahu siapa yang kau bawa, nak. Hati-hatilah. Jangan mudah percaya dengan makhluk itu, karena dia tidak benar-benar patuh denganmu. Suatu saat nanti, dia akan meminta bayaran yang besar untuk hal yang sudah ia lakukan. Bisik si lelaki, membuat Deva terkejut. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau buang tempat bagi makhluk jahat itu, ujarnya lagi. Deva tak menanggapi apapun. Ia langsung mengayuh sepedanya dan meninggalkan halaman rumah Fahru. Lumayan jauh dari rumah Fahru, Deva menghentikan kayuhan sepedanya. Sedikit ia mulai rasa ragu pada Triana. Benarkah Triana akan meminta bayaran atas segala yang sudah ia lakukan padaku? Batin Dev. Enggak. Triana gak mungkin seperti itu. Antara aku dengannya sudah seperti persahabatan, bukan seperti budak dan tuan. Dia ikhlas membantuku dan aku ikhlas merawatnya, gumam Dev melawan perasaan ragunya. Dev, orang itu tadi bicara apa? Tanya Triana. Enggak, bukan apa-apa. Tadi kenapa kamu pergi? Itu orang yang membuat kakak temanmu menjadi gila. Deva terdiam sejenak. Otaknya terasa lambat untuk mencerna perkataan Triana. Tapi bukannya... Iya Dev, kau akan tahu nanti. Melihat gelagatnya, orang itu akan melakukan hal yang tidak baik padamu. Kau harus hati-hati, potong Triana. Deva mengalihkan pandangannya ke arah pohon seberang jalan. Pohon itu besar dan menjulang tinggi. Deva, panggil seseorang. Saat Deva menoleh ke arah suara, terlihat Fahru sedang melambaikan tangannya ke arahnya. Ia memegang bungkusan plastik hitam yang entah apa isinya. Dari mana kamu? Tanya Deva setelah Fahru mendekat. Aku ke pasar, Dev. Beli kain hitam sama bunga dan minyak likat, kayak yang kamu suruh tadi malam itu, jawab Fahru. Deva mengerutkan keningnya lalu menatap ke arah Triana. Oh, jauh sekali kau ke pasar jalan kaki? Enggak kok, tadi pagi aku ikut sama Bang Kumis ke pasarnya. Deva mengangguk
Sepanjang perjalanan mereka mengobrol. Dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor yang tepeng-tepengannya sudah dicopot semua, melaju ke arah mereka. "Mang," sapa Faru. Itu adalah laki-laki yang tadi mengobrol dengan ayahnya Faru. Deva membuang muka tak ingin beradu pandang dengan orang tersebut. "Dia itu siapa, Ru?" tanya Deva setelah si lelaki tadi pergi. "Itu orang yang pernah menolong kakakku juga, Dev. Beliau juga paham tentang hal-hal gaib, sama sepertimu," jawab Faru. "Sebaiknya kau dan keluargamu jangan terlalu akrab dengannya." Karena ucapan Deva terhenti. Ia ragu mengatakannya. "Karena apa, Dev?" "Karena orang yang kita anggap baik bisa saja adalah seorang pengkhianat yang menusuk kita dari belakang," jawab Deva. "Maksudmu?" "Sebentar lagi gelap. Lebih baik kita segera ke rumahmu. Kau tahu, subuh tadi aku diserang oleh si pengirim guna-guna itu, Ru. Hampir saja aku mati. Andaikan tidak ada..." "Bicaramu sudah kayak kreditan, Dev. Terpotong-potong terus," ujar Faru. Setelah sampai di rumah Faru, Triana langsung menyuruh Deva untuk mengikutinya, berjalan ke setiap sudut rumah. Dan entah bagaimana ia menemukan beberapa bungkusan yang sama namun dengan kain yang masih nampak baru. "Sediakan air, kain hitam dan bunga. Kita harus secepat-cepatnya membuang sisa-sisa yang melekat pada perempuan itu, Dev, sebelum terlambat," suruh Triana. Deva bergegas mendatangi Faru dan memintanya untuk menyediakan semua yang diminta oleh Triana tadi. "Mau dibawa kemana, Nak?" tanya ibunya Faru. "Saya akan mencoba memandikannya, karena tadi saya masih menemukan bungkusan aneh yang terkubur di setiap sudut rumah ini. Saya tidak mau keduluan orang, Pak. Karena kalau keduluan orang, mungkin sakitnya kakak ini akan lebih parah lagi," jawab Deva. "Ya Allah, kami benar-benar minta tolong ya, Nak," ucap ibu Faru bergetar menahan nangis. "Doakan saja," kata Deva seraya memapah kakaknya Faru untuk keluar rumah. Di luar rumah itu, dengan dibimbing oleh Triana, Deva mulai mengguyurkan air kembang di atas kepala si kakak sampai ke bawah. Si kakak ditutupi dengan kain hitam selepasnya, lalu kembali dimandikan. Setelah itu kepala, tangan dan kakinya ditampung tawari dengan minyak likat. Setelah selesai dimandikan, Triana melakukan sesuatu pada si kakak. Yang entah apa, Dev pun tak tahu. Lalu perlahan-lahan perempuan itu mulai bersuara. "Mah," ucapnya. "Alhamdulillah," ucap orang tua Faru disela isak tangisnya. Deva tersenyum sembari menatap Triana. "Faru, Pak, Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian," ujar Deva pelan. "Katakan saja, Dev. Apa itu?" ucap Faru. "Laki-laki yang tadi, saya tahu kalian akrab dengan beliau. Tapi syarat saya minta tolong untuk jangan lagi dekat dengan orang itu. Apalagi kalau sampai dia ke rumah," kata Deva pelan namun terdengar jelas di telinga mereka. "Kenapa, Nak?" "Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Tapi saya harap Bapak dan Ibu mau menolong saya dengan menjauhi orang tersebut," jawab Deva. "Saya rasa semua sudah selesai. Dan dalam beberapa hari ini, kakak Faru akan betul-betul sehat kembali. Jadi saya mohon diri untuk segera pulang," ucap Deva. Mendengar Deva yang ingin segera pulang, ibunya Faru mendekat. Ia memegang erat tangan Deva dan dengan tiba-tiba langsung menciumi tangan Dev, membuat Deva kaget dan refleks menarik tangannya. "Jangan, Bu, saya juga manusia biasa kok, nggak perlu begini," kata Deva. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih ibu kepada Nak Dev. Kalau bisa, ibu ingin sekali mengangkat Nak Dev ini jadi anak ibu, ucap ibunya Faru. Deva tersenyum dan menatap Faru yang juga ikut tersenyum. "Terima kasih ya, Bu.
Saya senang sekali mendengarnya, ucap Deva. Lalu setelah itu, Deva pun pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, ayahnya terlihat sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang tidak asing bagi Dev. Deva masuk tanpa memberi muka pada orang itu. Deva, panggil ibunya. Kenapa kamu gak pernah bilang sama bunda kalau kamu di sekolah dijuluki anak dukun? Deva tersentak mendengar pertanyaan ibunya. Anak dukun apa nih bun? Gak ngerti aku. Itu loh Dev, orang di luar itu bilang kamu punya sesuatu benda yang sudah kamu salah gunakan. Dan sekarang hantu dari benda itu sedang mengincar kita. Kamu kenal sama orang itu? Ujar Rini. Ya ampun, jadi orang itu yang buat cerita gak masuk akal. Ya enggak lah, benda apa coba? Aneh deh. Ya udah, aku mau masuk kamar dulu, kata Deva. Dev, panggil ibunya. Iya bunda. Bunda belum selesai ngomong ya. Kamu jangan main pergi begitu saja. Apalagi sih bun? Orang itu gak jelas. Aku aja gak kenal sama dia. Udah deh, malas aku ditanyain hal-hal yang aneh begini, ujar Deva sebelum menjauh. Rini dukung Deva bun. Lagian masa bunda main percaya aja apa yang dikatakan orang itu. Nih, Rini kasih tahu. Deva itu kan cita-citanya mau jadi detektif bu. Terus dia juga sering baca-baca buku detektif dengan kasus-kasus rumit. Ya wajar lah kalau dia bisa memecahkan kasus uang hilang di sekolah. Lagian bunda kan tahu Deva itu sama kayak ayah. Mana percaya mereka sama hal gaib, ujar Rini. Dev, kamu gak ada nyimpan benda-benda aneh kan? Tanya ayahnya saat mereka sedang sarapan. Lebih baik ayah cek aja di kamar. Atau nih, di tas Dev, ada nggak barang anehnya? Rinto tersenyum menatap Deva. Ya, ayah percaya sama Deva. Tapi ingat ya Dev, jangan salah gunakan kepercayaan ayah dan bunda untuk hal-hal yang bisa merugikan diri kamu, kata ayahnya lembut. Iya ya, ucap Deva. Kamu bawa tas-tas itu mau kemana Dev? Tanya Rini. Aku mau jalan-jalan ke pasarin, mau beli buku. Mau ikut nggak? Boleh tuh. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Fanny juga mau ikut, rengek Fanny. Kamu jalan-jalan saja sama ayah dan bunda aja ya. Nanti kita beli buah-buahan, bujuk ibunya. Seminggu setelah hari itu, Deva dan Rini kaget dengan kedatangan ayahnya bersama beberapa orang berpakaian rapi. Dev, ayahmu bawa donatur besar ke sekolah kita. Ku dengar mereka akan buat perpustakaan dan gerbang sekolah. Keren, ujar Fahru. Deva mengerutkan alisnya. Kok ayahku gak pernah cerita apa-apa ya? Gumam Deva. Ayah kok gak pernah cerita? Tanya Rini dan Deva saat ayahnya sedang asyik menonton film zombie. Gak apa-apa, jawab ayahnya sambil tersenyum. Ih, ayah mulai main rahasia-rahasiaan, cetus Rini. Sudah hampir jam 9. Kalian tidur Gi. Besok kan kita mau ke kota. Ayah mau beli tenaga surya, biar gak tiap hari beli bensin, ujar ayahnya. Deva dan Rini tersenyum-senyum saat berjalan ke arah kamar masing-masing. Sementara itu, kakaknya Fahru sudah benar-benar sembuh dari guna-guna yang sempat membuatnya gila. Kini dia sudah jadi lebih baik. Tubuhnya yang dulu kurus, kini kian hari sudah mulai berisi. Dan laki-laki berusia 40 tahunan yang tak disebutkan namanya itu sudah tak pernah lagi muncul. Kata ayahnya Fahru, menurut kabar yang dia dengar, orang itu sudah pindah ke tempat lain setelah sebelumnya dia jatuh sakit yang lumayan parah. Nah, dan begitulah akhir dari sebuah cerita horor dengan judul Deva, Anak Dukun. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.